Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas chapter 5 yang berjudul A Language for Enterprise Modeling dari kelompok 7 yang terdirikan dari rekan saya yaitu ada Abdillah Al-Musyawir, Muhammad Al-Fahrazi, dan saya sendiri Wildan Rahman. Baik, langsung aja ya masuk ke materi, bisa di next. Nah, menggambarkan koheren dari arsitektur. Dalam organisasi yang padat informasi dan IT, beberapa jenis arsitek dan arsitektur dapat ditemukan, mulai dari arsitektur produk dan arsitektur ke arsitektur aplikasi, serta juga infrastruktur yang lebih berorientasi teknis. Dalam disiplin yang lebih berorientasi bisnis, bekerja di bawah arsitektur adalah perkembangan terbaru dari disiplin arsitektur. Sejak munculnya orientasi pada tahun 1990-an, misalnya yaitu desain ulang proses bisnis oleh Davenport dan Short tahun 1990, saat itu semakin banyak organisasi yang mulai mendokumentasikan proses bisnis mereka dalam bentuk yang kurang lebih formal. Next. Tolong di next. Baik, terima kasih. Nah, dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa banyak domain keahlian yang berbeda hadir dalam suatu perusahaan, serta juga ada semacam praktik arsitektur dengan berbagai derajat tingkat kematangan. Nah, pada gambar di atas ini, peran yang dimainkan oleh bahasa permodelan arsitektur itu diringkas. Di gambar itu disediakan sarana untuk integrasi dengan memungkinkan pembuatan model yang menunjukkan struktur tingkat tinggi dalam domain dan hubungan antar domain juga. Next. Selanjutnya masuk pada orientasi layanan atau service dan juga layering. Layanan didefinisikan sebagai unit fungsionalitas yang beberapa entitas, misalnya yaitu sistem, organisasi, atau juga departemen tersedia untuk lingkungannya dan yang memiliki beberapa nilai untuk entitas tertentu di lingkungan. Biasanya ini yaitu pengguna layanan. Orientasi layanan mendukung tren saat ini mulai dari jaringan berbasis layanan ekonomi untuk integrasi TIK dengan layanan web. Next. Nah, layanan sendiri didefinisikan sebagai unit fungsionalitas yang beberapa entitas misalnya tersedia untuk lingkungan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Orientasi layanan biasanya dapat mengarah ke tampilan berlapis model arsitektur perusahaan, di mana konsep layanan adalah salah satu pin penghubung utama antara lapisan yang berbeda. Hal ini mengarah ke tumpukan lapisan layanan dan lapisan implementasi ditunjukkan pada gambar 5.2 atau gambar di samping kiri ini, dihubungkan dengan melayani hubungan menunjukkan bahwa lapisan implementasi memanfaatkan layanan lapis lain, dan hubungan realisasi menunjukkan bagaimana layanan diwujudkan dalam suatu implementasi lapisan. Next. Selanjutnya ini ada 3 dimensi pemodelan. Deskripsinya itu premis bahasa Archimedes adalah bahwa struktur umum model di dalam lapisan yang berbeda itu serupa. Jenis konsep dan hubungan yang sama digunakan, meskipun sifat dan granularitasnya yang tepat berbeda. Akibat keseragaman ini, model yang dibuat untuk lapisan yang berbeda dapat dengan mudah disejajarkan satu sama lain. Nah, untuk mengidentifikasi konsep yang bentuk struktur umum ini, kita mulai dari 3 dimensi yang ditunjukkan pada gambar di halaman selanjutnya. Next. Tiga dimensi permodelan. Nah, ini maksudnya gambar selanjutnya itu ya pada gambar ini ya, yaitu dari eksternal juga ke internal, behavior itu mengaruh kepada struktur dan kolektif juga mengaruh ke individual. Baik, selanjutnya itu konsep inti yang ditemukan di setiap lapisan bahasa pemrograman digambarkan dalam gambar di bawah ini nih. Pertama, kita membedakan aspek struktural atau statis, yaitu sisi kanan dari gambar ini, dan aspek perilaku atau dinamis, yaitu sisi pusatnya. Konsep perilaku ditugaskan untuk konsep struktural untuk menunjukkan siapa atau apa yang menampilkan perilaku. Next. Nah, inti dari bahasa Archimedes terdiri dari konsep passive structure, behavior, active structure. Khusus untuk 3 lapisan yang diidentifikasi pada bagian sebelumnya. Misalnya pada lapisan bisnis,
Kami memiliki layanan bisnis, proses bisnis, dan fungsi bisnis sebagai spesialis elemen perilaku, aktor dan peran sebagai struktur aktif khusus bisnis elemen, dan objek bisnis sebagai elemen struktur yang pasif. Next. Full framework atau framework penuh. Konsep pemodelan bahasa inti seperti yang diperkenalkan di bagian sebelumnya dapat digunakan untuk menggambarkan atau merancang arsitektur yang sebenarnya. Bahasa Archimedes lengkap, yaitu The Open Group 2016, menambahkan sejumlah konsep ke inti untuk memberikan lebih banyak dukungan penuh untuk proses pengembangan arsitektur yang dapat dilihat pada slide selanjutnya. Next. Yang pertama ini ada motivation konsep. Konsep motivasi untuk memodelkan alasan di balik pilihan yang dibuat dalam arsitektur. Hal ini sesuai dengan kolom mengapa dari kerangka kerja Zekman. Ini juga termasuk pemodelan pemangku kepentingan, pendorong perubahan, tujuan bisnis, prinsip, persyaratan, dan hasil. Yang kedua ada strategi konsep atau konsep strategi, yaitu untuk memodelkan perusahaan pada tingkat strategis dengan kemampuan sumber daya dan tindakan yang mungkin diperlukan. Konsep fisik untuk menggambarkan dunia peralatan, bahan, dan mengangkut. Yang ketiga ini ada implementation konsep, yaitu mendukung manajemen portofolio proyek, analisis kesenjangan dan transisi, serta perencanaan migrasi. Hal ini juga termasuk pemodelan paket pekerjaan, misalnya proyek, kiriman, dataran tinggi, dan kesenjangan. Next. Struktur bahasa dan konsep yang paling penting diringkas pada gambar di samping. Ikhtisar lengkap dari meta model bahasa dapat ditemukan di official dokumen spesifikasi di Open Group 2015 dan notasi diberikan di section bab-bab yang berikutnya. Bisa di next. Struktur gabungan. Ada dua, yaitu ada grouping dan juga location. Nah, untuk grouping sendiri yaitu digunakan untuk menggabungkan atau menyusun grup arbitrer dari konsep yang berupa yang berupa elemen dan atau hubungan yang sama atau berbeda jenis. Konsep ini dapat dikumpulkan oleh beberapa kelompok tumpang tindih. Satu yang berguna cara menggunakan pengelompokan adalah untuk pemodelan arsitektur dan solusi blok bangunan ABB dan SBB seperti yang dijelaskan pada kerangka TOGAF tahun 2011. Baik, selanjutnya ini ada elemen location-nya, yaitu digunakan untuk memodelkan tempat di mana elemen struktur seperti pelaku usaha, komponen, dan perangkat aplikasi berada, misalnya proses bisnis atau fungsi aplikasi dilakukan. Elemen ini sesuai dengan kolom di mana dari kerangka kerja Zekman tahun 1987. Next. Nah, kemudian ada motivation konsep. Konsep motivasi digunakan untuk memodelkan motivasi atau yang mendasari desain atau perubahan arsitektur perusahaan. Mereka mempengaruhi, membimbing, dan membatasi desain. Contoh model motivasi ditujukan pada gambar di samping. Contoh menggambarkan penggunaan konsep dan hubungan sentral, yaitu ada stakeholder, driver, assessment, goal, requirement, dan lain-lain. Nah, ini penjelasan dari gambar yang tadi. Nggak apa, di next aja. Dari tiap-tiap itunya. Next. Yang pertama ada stakeholder. Stakeholder itu seorang pemangku kepentingan memiliki satu atau lebih kepentingan dalam kekhawatiran tentang organisasi dan arsitektur perusahaannya. Dalam rangka mengarahkan upaya untuk kepentingan tersebut, pemangku kepentingan mengubah, menetapkan, dan menekankan tujuan. Yang kedua ada driver atau pendorong. Driver internal juga dalam hal ini mereka biasanya terkait dengan pemangku kepentingan. Driver mungkin juga eksternal, misalnya perubahan ekonomi atau perubahan undang-undang. Dan yang ketiga ada assessment. Analisis situasi di perusahaan dari perspektif pengemudi, perspektif driver, menghasilkan penilaian. Penilaian dapat mengungkapkan kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman untuk beberapa bidang minat. Next. Yang keempat ada goals, yaitu sebagai tujuan mewakili apapun yang diinginkan pemangku kepentingan atau stakeholder seperti keadaan atau nilai yang dihasilkan. Goals ini umumnya diungkapkan menggunakan kata-kata kualitatif, misalnya meningkat, meningkatkan, atau lebih mudah. Selanjutnya ada requirement. Requirement atau persyaratan yaitu pernyataan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh arsitektur. Persyaratan dapat diwujudkan oleh elemen inti bahasa apapun yang berlaku. Yang selanjutnya ada constraint atau batasan. Berbeda dengan persyaratan, constraint tidak meresepkan beberapa yang dimaksud fungsionalitas sistem yang akan direalisasikan, tetapi memberlakukan pembatasan pada cara masuk di mana sistem tersebut dapat direalisasikan.
Kemudian ada principles. Prinsip sangat terkait dengan tujuan dan persyaratan. Mirip dengan persyaratan, prinsip mendefinisikan properti yang dimaksudkan dari arsitektur. Next. Selanjutnya ada value atau nilai. Nilai dari elemen arsitektur inti yaitu membuat beberapa pihak menghargai hal yang dilakukan. Nilai dapat berjalan dalam dua cara, yaitu mungkin berlaku untuk apa yang diperoleh suatu pihak dengan menjual atau membuat tersedia beberapa produk atau layanan, atau apa yang didapat suatu pihak dengan membeli atau memperoleh akses ke sana. Dan yang terakhir ini ada meaning. Mirip dengan cara kita mengasosiasikan nilai dengan produk, kita dapat mengasosiasikan makna dengan objek bisnis atau representasinya. Dengan kata lain, maka merepresentasikan nilai informatif dari suatu objek bisnis untuk pengguna objek atau hal yang semacamnya. Untuk next slide akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Muhammad Alki, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Wildan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi strategi konsep. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat secara harfiahnya, sebenarnya strategi konsep ini digunakan untuk mengekspresikan pengaturan tingkat tinggi ya, atau high level dari suatu perusahaan, misalnya seperti pendekatan capability based learning ya, kapabilitasnya dari based learning suatu company itu kayak gimana. Ada juga yang disebut dengan course of action dalam strategi konsep, yaitu suatu tindakan yang mewakili apa yang telah diputuskan untuk dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, how to achieve the goals. Ini dapat digunakan untuk memodelkan rencana atau arah strategis tingkat tinggi ya, berarti high level nih, ke jajaran manajerial, atau tingkat taktik rendah yang lebih konkret. Nah, kalau misalkan kita lihat juga, apa sih maksudnya dari kapabilitas atau capabilities, yaitu definisinya adalah apa yang perlu dilakukan oleh organisasi agar berhasil mencapai hasil yang didefinisikan sebagai bagian dari strategi perusahaan. Kemudian, jika kita lihat juga, ada yang perlu kita pahami adalah sumber daya atau resources, di mana resources ini adalah elemen struktur yang ditugaskan untuk kemampuan yang pada gilirannya diwujudkan oleh elemen struktur aktif dan pasif dari lapisan arsitektur lainnya. Jika kita lihat pada gambar di bawah ini, itu merupakan salah satu dari strategi konsep, di mana di situ terdapat ada digital channel management, data acquisition, data analysis, yang mana satu persatu itu berkesinambungan sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Nah, selanjutnya juga sama. Ini masih bagian dari capability dan resources. Jadi dalam satu strategi konsep itu pasti ada kapabilitasnya kayak apa, resources-nya apa yang dibutuhkan. Nah, itu semua mesti disatukan untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi makanya di sini dengan menyatukan semuanya, hal ini akan memberikan garis pandang atau viewpoints dari berbagai aset perusahaan ke atas ya, ke manajerial maksudnya, ke kemampuan yang mereka dukung termasuk ke strategi, tujuan dan hasil yang dicapai perusahaan. Jadi satu persatu ini memang harus dikesinambungkan dan saling berkolaborasi. Alright, the next one is about defining capabilities ya. Jadi capabilities ini banyak banget jenis-jenisnya, contoh-contohnya. Jika kita lihat lagi, capability ini mendefinisikan apa yang dilakukan atau dapat dilakukan oleh bisnis, bukan bagaimana melakukannya atau siapa yang melakukannya. Jadi how to achieve-nya, bukan aktornya. Yang kedua adalah capability dimiliki oleh bisnis dan diberi nama dan didefinisikan dalam istilah bisnis. Jadi ini memang sudah lumayan general dalam dunia bisnis. Nah, definisi ini haruslah dipahami oleh setiap profesional atau stakeholder yang berkepentingan. Yang ketiga, capability ini bersifat unik dan stabil. Yang keempat, capability mungkin bersifat komposit ya, jadi terdiri dari subkemampuan atau subsistem kayak semacam itu, di mana sebuah kapabilitas juga dapat menggunakan kapabilitas lainnya. Kemudian yang kelima, capability dapat diatur dalam peta kemampuan yang memberikan gambaran umum dari seluruh perusahaan. Dan yang terakhir adalah capability dapat dinilai dari berbagai dimensi, seperti orang, proses, teknologi, aset, ataupun information. Selain itu, capability juga dapat diklasifikasikan lebih lanjut. Misalnya ada yang core atau inti dan versus non-core, bukan inti atau eksternal. Ada yang strategik, fokus untuk strategik, ada yang fokus untuk pada operational, dan ada juga yang fokus hanya kepada supporting. Ada yang fokus kepada customer facing, ada juga yang fokus kepada internal perusahaan. Dan yang terakhir, ada yang fokus kepada innovating about the company, differentiating, and also commodity. Nah, selanjutnya, di mana skema klasifikasi semacam itu membantu dalam keputusan investasi dan pengadaan, misalnya dengan membedakan antara lain differentiating and customer-facing capabilities. The next one is about strategic and innovative capabilities, and the last one is non-core and commodity and supporting capabilities. Nah, begitupun dengan yang gambar yang samping ini, jadi di situ menjelaskan mengenai kapabilitas dari antara satu objek, satu proses kepada dengan proses yang lain, dimulai dari image pure, register, etc. Selanjutnya adalah business
layer concept. Nah, jadi business layer concept ini kebagi beberapa bagian. Salah satunya yang pertama adalah business structure ya. Business structure ini apa? Yaitu aspek struktur pada lapisan bisnis atau business layer yang mengacu pada struktur organisasi. Hal ini dilihat dari aktor-aktor yang membentuk organisasi dan hubungannya seperti apa. Nah, konsep struktural sentral adalah pelaku usahanya atau aktornya siapa. Di mana pelaku usaha atau disebut juga business actor adalah entitas bisnis yang mampu melakukan perilaku pada perusahaan. Nah, aktor juga dapat berupa individu, misalnya pelanggan atau karyawan, tapi juga dapat berupa sekelompok orang, atau bahkan resources yang memiliki status permanen atau setidaknya jangka panjang dalam suatu organisasi. Nah, beberapa hal yang perlu dipahami dalam business structure concept. Yang pertama adalah business role. Business role ini merupakan tanggung jawab untuk melakukan perilaku tertentu, di mana aktor dapat ditugaskan atau bagian yang dimainkan aktor dalam tindakan atau peristiwa tertentu itu berperan penting bagi perusahaan. Yang kedua adalah business collaboration, yaitu kumpulan dari 2 atau lebih elemen struktur aktif internal bisnis yang bekerja sama untuk melakukan perilaku yang bersifat kolektif. Yang ketiga adalah business interface, di mana titik akses layanan bisnis tersedia untuk lingkungan yang terkait. Yang keempat adalah business objects, yaitu konsep yang digunakan dalam domain bisnis tertentu, dan yang terakhir adalah representation, yaitu bentuk informasi yang dapat dilihat yang dibawa oleh objek bisnis itu seperti apa. Oke, lanjut lagi yang kedua. Yang kedua adalah business behavior concept. Business service digunakan untuk mengekspos fungsionalitas bisnis ke lingkungan, di mana business service ini merupakan perilaku bisnis terbuka yang didefinisikan secara eksplisit. Nah, kemudian setelah business service itu berhasil dijalankan, maka terciptalah yang namanya business process. Lalu apa itu business process? Bisnis proses merupakan urutan perilaku bisnis yang mencapai hasil tertentu seperti serangkaian produk dan layanan yang ditentukan. Namun pada sisi lain, kadang-kadang digambar juga sebagai proses institusi atau customer to customer, di mana pelanggan juga dapat menjadi pelanggan internal dalam kasus subproses dalam suatu organisasi. Nah, berangkat dari hal tersebut, maka tercipta juga lah elemen proses lain seperti yang pertama ada yang namanya business function. Business function ini kumpulan perilaku bisnis berdasarkan serangkaian kriteria yang dipilih, biasanya resources atau mungkin kompetensi bisnis yang diperlukan, yang dimana hal ini selaras dengan organisasi, tetapi tidak harus diatur secara eksplisit oleh organisasi. Yang kedua, ada juga yang disebut dengan business interaction, di mana unit perilaku bisnis kolektif yang dilakukan oleh 2 atau lebih peran bisnis ya. Di situ ada collaboration. Nah, sebagai contoh mungkin kita lihat lagi pada gambar di kanan itu, kita bisa lihat di situ ada regional office, ada headquarter, itu saling berkolaborasi dan memiliki bisnis functionnya, bisnis proses, role, dan lain-lain, itu berkesinambungan. Begitupun dengan yang bawah itu bisnis prosesnya dan bisnis functionnya juga saling berkesinambungan dan berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Oke. Ini pun sama, gambar di bawah juga mengilustrasikan bagaimana interaksi dan kolaborasi dapat digunakan untuk memodelkan transaksi bisnis, dan bagaimana situasi yang sama dapat dimodelkan dengan konsep layanan dan interface atau antarmuka. Nah, jadi kalau kita lihat di situ ada business interaction itu semacam kayak ada sell product, berarti hubungannya sama seller, ada juga hubungannya sama trading partnership, content transaction, hingga buyer persona dan buyer journey-nya kayak gimana. Begitupun dengan selling product pun kurang lebih sama. Nah, dalam business layer konsep juga ada yang disebut dengan business event. Kita harus paham hal ini, di mana business event merupakan elemen perilaku bisnis yang menunjukkan perubahan keadaan organisasi. Hal ini mungkin berasal dari dan diselesaikan di dalam atau di luar organisasi. Nah, contoh gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana suatu peristiwa dapat digunakan untuk memisahkan proses, disebut dengan proses adjudikasi dan pay, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah educate. Ya, dapat dimodelkan secara terpisah dengan acara masuk dan kemungkinan keluarnya sendiri. Yang ketiga, ada juga higher level business concepts. Nah, di mana konsep ini menyediakan cara untuk menghubungkan sisi operasional organisasi dengan tujuan bisnisnya itu kayak gimana. Konsep ini juga menawarkan berkaitan dengan produk atau layanan yang ditawarkan organisasi kepada pelanggan. Di mana produk itu apa? Produk itu merupakan kumpulan layanan atau elemen struktur pasif yang koheren, disertai dengan kontrak atas perangkat perjanjian yang ditawarkan secara keseluruhan kepada pelanggan. Dan selanjutnya dalam konsep ini dikenal juga dengan kontrak ya. Kontrak ini dapat digunakan untuk memodelkan kontrak yang bersifat pengertian hukum, tapi juga perjanjian yang lebih informal yang terkait dengan suatu produk. Selanjutnya ada application layer concept. Nah, dalam hal ini ada kebagi jadi 3 juga. Yang pertama adalah application structure concept, application behavior concept, dan yang ketiga adalah business application alignment. Yang pertama, application structure concept. Konsep ini digunakan untuk memodelkan entitas struktural yang ada di lapisan aplikasi, namun tidak hanya komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali, yang dapat menjadi bagian dari satu atau lebih aplikasi, tapi juga aplikasi perangkat lunak, sub-aplikasi, atau sistem informasi yang bersikap lengkap atau kompleks. Konsepnya kayak gimana? Konsepnya sangat mirip dan
dengan kolaborasi seperti yang didefinisikan dalam standar UML, Unified Modeling Language. Beberapa hal yang harus dipahami dalam konsep ini itu apa aja? Yang pertama adalah application component, yaitu enkapsulasi fungsionalitas aplikasi yang selaras dengan suatu implementasi, yang bersifat modular dan dapat diganti. Yang kedua adalah application collaboration, di mana terdiri dari kumpulan dari 2 atau lebih komponen aplikasi yang bekerja sama untuk melakukan perilaku aplikasi kolektif. Yang ketiga adalah application interface, di mana titik akses, di mana layanan aplikasi berada tersedia untuk pengguna, komponen aplikasi lain atau node ya, atau titik ya. Yang terakhir adalah data object, merupakan data terstruktur untuk pemrosesan otomatis. Maka dari itu di sini kita lihat di situ saling berhubung juga, ada application service, interface, komponen, composition relationship-nya ada kayak gimana dan flow-nya dan lain-lain. Yang kedua adalah application behavior concept. Nah, konsep ini menyediakan cara untuk menggambarkan secara eksplisit fungsionalitas yang dibagikan komponen satu sama lain dan fungsionalitas yang mereka sediakan untuk lingkungan. Berapa hal yang harus kita pahami? Yang pertama adalah application function, yaitu suatu perilaku otomatis yang dapat dilakukan oleh komponen aplikasi. Yang kedua adalah application process, yaitu urutan perilaku aplikasi yang mencapai hasil tertentu. Yang ketiga adalah application direction, yaitu unit perilaku aplikasi kolektif yang dilakukan oleh kolaborasi 2 atau lebih komponen aplikasi. Yang terakhir adalah application event, jamin perilaku aplikasi yang menunjukkan perubahan status. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan business application concept, yaitu lapisan aplikasi dan lapisan bisnis atau business layer dapat dengan mudah dihubungkan dengan RCMap. Ya, jadi kita bisa menggunakan RCMap untuk menghubungkan antara kedua layer tersebut. Di mana yang pertama, layanan aplikasi dapat melayani perilaku bisnis dan antar muka aplikasi melayani pelaku bisnis dan perannya seperti apa. Yaitu ada hubungan dukungan antara aplikasi dan lapisan bisnis. Tapi juga mungkin bersifat hubungannya terbalik, yaitu lapisan bisnis yang menyediakan layanan ke lapisan aplikasi. Yang kedua, objek data dapat mewujudkan objek bisnis. Ini berarti bahwa objek data adalah presentasi elektronik dari objek bisnis, yaitu ada hubungan implementasi antara aplikasi dan lapisan bisnis. Selanjutnya adalah teknologi structure concept. Nah, konsep struktural utama untuk lapisan aplikasi adalah node ya. Jadi utamanya adalah node. Node itu apa? Node itu adalah sumber daya komputasi atau fisik yang menampung, memanipulasi atau berinteraksi dengan sumber daya komputasi atau fisik lainnya. Nah, jika kita itu masing-masing dari segi layernya sendiri itu memiliki node-nya sendiri. Sebagai contoh ada database server dan database access storage, association data center dan lain-lain itu masing-masing memiliki node. Nah, bisnis sebuah node ini akan terdiri dari sejumlah subnode. Jadi ada node, ada subnode. Misalnya perangkat seperti server dan perangkat lunak sistem untuk memudahkan sistem informasi. Nah, ada hal penting juga yang harus kita pahami, kurang lebih ada beberapa, banyak sekali yang harus kita pahami. Yang pertama adalah teknologi collaboration, yaitu kumpulan dari 2 atau lebih node yang bekerja sama untuk melakukan perilaku teknologi kolektif. Yang kedua adalah teknologi interface, di mana terdapat titik akses layanan teknologi yang ditawarkan oleh sebuah node dapat diakses oleh seluruh pengguna pada perusahaan. Yang ketiga ada device, yaitu sumber daya TI fisik di mana perangkat lunak sistem dan artefak dapat digunakan untuk dieksekusi. Yang keempat adalah sistem software, yaitu perangkat lunak menyediakan atau berkontribusi pada lingkungan untuk menyimpan, eksekusi, dan menggunakan perangkat lunak atau data yang digunakan di dalamnya. Selanjutnya adalah path, yaitu link antara 2 atau lebih node, di mana node ini dapat bertukar data atau materi. Kemudian ada communication network, yaitu perangkat struktur yang menghubungkan sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya untuk transmisi, perutuhan, dan penerimaan data atau komunikasi berbasis data, seperti suara dan video. And the last one is artifact, yaitu sepotong data yang digunakan untuk dihasilkan dalam proses pengembangan perangkat lunak atau dengan penyebaran dan pengoperasian sistem. Oke, selanjutnya ada juga yang disebut dengan teknologi behavior concepts, yaitu lapisan teknologi menyediakan layanan teknologi untuk digunakan oleh aplikasi. Nah, jadi ada layer, teknologi layer itu supaya dipakai aplikasi itu kayak gimana. Fungsinya adalah untuk menggambarkan perilaku internal sebuah node. Untuk penggunaan node, fungsi atau proses ini tidak terlihat. Jadi jika perilakunya diekspos secara eksternal, hal ini dilakukan melalui satu atau lebih layanan teknologi. Hal penting harus dipahami dalam konsep ini adalah yang pertama adalah teknologi services, yaitu unit fungsionalitas yang terlihat secara eksternal, disediakan oleh satu atau lebih node, diekspos melalui antarmuka atau interface yang terdefinisi dengan baik, dan bermakna bagi lingkungan. Yang kedua adalah teknologi function, yaitu elemen perilaku yang mengelompokkan perilaku infrastruktur yang dapat dilakukan oleh sebuah node. Kemudian ada selanjutnya teknologi proses, yaitu urutan perilaku teknologi yang mencapai hasil tertentu. Selanjutnya lagi ada teknologi interaction, yaitu unit perilaku teknologi kolektif yang dilakukan oleh kolaborasi 2 atau lebih node. Dan yang terakhir adalah teknologi event, yaitu elemen perilaku teknologi yang menunjukkan perubahan keadaan.
Ada juga yang disebut dengan application technology alignment. Nah, yaitu technology layer dan application layer juga dapat dihubungkan dengan sangat mudah. Yang pertama, layanan teknologi dapat melayani fungsi aplikasi dan interface teknologi melayani komponen aplikasi, yaitu ada hubungan antara teknologi dan application layer. Yang kedua, artefak dapat mewujudkan objek data dan komponen aplikasi, yaitu ada hubungan implementasi antara teknologi dan lapisan aplikasi. Contohnya seperti yang digambarkan pada gambar di bawah. Itu masing-masing memiliki relationship-nya sendiri. Dalam hal ini, artefak memainkan peran sentral atau central role dalam menunjukkan bagaimana komponen aplikasi yang secara logis dapat diwujudkan oleh komponen fisiknya. Yang kedua, sebuah komponen fisik tunggal dapat diwujudkan oleh beberapa komponen logis dan sebaliknya. Beberapa komponen fisik dapat digunakan untuk mewujudkan satu komponen logis. Alright, the next one is physical concept. Nah, physical concept ini bisa digambarkan juga dengan RCMet ya. Jadi seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, jadi bahwa RCMet ini awalnya ditujukan untuk memudahkan dunia TI atau teknologi information sejak dikembangkan oleh dan atau organisasi administrasi intensif TI di pemerintahan dan keuangan. Fokusnya ke sana sebelumnya. Namun hingga saat ini, RCMet digunakan untuk memudahkan konsep-konsep dalam enterprise architecture. Nah, hal yang harus dipahami dalam physical concept yang bersifat fisik, ya, yaitu adalah pertama ada equipment. Equipment adalah satu atau lebih mesin fisik, peralatan, atau instrumen yang dapat membuat, menggunakan, menyimpan, memindahkan, atau mengubah bahan. Yang kedua adalah facility, yaitu struktur fisik atau lingkungan. Yang ketiga ada distribution network, yaitu jaringan fisik yang digunakan untuk mengangkut material atau energi. Dan terakhir adalah material, yaitu materi fisik yang berwujud atau elemen fisik. Seperti contoh yang digambarkan pada gambar di kiri, itu ada facility, distribution network, equipment, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang disebut dengan implementation and migration concept. Nah, jadi ini merupakan konsep implementasi dan migrasi digunakan untuk menggambarkan bagaimana sih arsitektur itu akan direalisasikan. Nah, pada subbab berikut itu contoh implementasinya. Jadi yang pertama ada implementation relation relate concept, yaitu konsep yang menggambarkan penggunaan konsep sentral dan hubungan untuk mengekspresikan pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan sebuah arsitektur. Nah, jadi kita lihat tuh yang kotak besar itu adalah sentralnya, dan yang lain-lain itu adalah supporting sistemnya. Nah, kita mesti bikin suatu hal yang bersifat sentral dulu, dan itu yang disebut dengan implementation relate concept. Nah, hal-hal yang harus dipahami dalam hal ini ada yang disebut dengan work package. Work package ini adalah serangkaian tindakan yang diidentifikasi dan dirancang untuk mencapai hasil tertentu dalam batasan waktu dan sumber daya tertentu. Jadi sudah ada limitation-nya. Yang kedua adalah implementation event, yaitu elemen perilaku yang menunjukkan perubahan status terkait dengan implementation atau migrasi. Dan yang terakhir adalah deliverable, yaitu hasilnya yang ditentukan secara tepat dari paket pekerjaan itu seperti apa. Yang kedua, ya ini masih bagian dari implementation and migration concept, ada integration planning concept. Nah, jadi ini untuk memodelkan perubahan arsitektur dari waktu ke waktu ya, time by time, konsep Plateu ya dapat digunakan di sini, yaitu konsep di mana keadaan arsitekturnya relatif stabil yang ada selama periode waktu terbatas ya. Jadi ada waktunya, ada deadline-nya. Plateu itu dapat mewakili keadaan saat ini atau dasar atau keadaan masa depan yang diinginkan. Targetnya seperti apa? Dari arsitektur atau keadaan perantara. Jadi seperti kita looking in the future itu kayak gimana. Seperti kita lihat tuh ada yang paling tingginya apa, program back office administration, ada PTU-nya seperti apa, deadline seperti apa, dan gap-nya apa. Nah, gap-nya apa sih? Gap ini adalah pernyataan perbedaan antara dua PTU itu kayak gimana. Jadi ada gap, ada jaraknya itu ya. Dan kita harus mesti fix gap-nya itu seperti apa. Oke, I think that's all untuk materi yang saya bawa, dan selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Abdillah Al-Musawir. Ya, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Alki. Untuk selanjutnya kita masuk ke relation atau hubungan perusahaan adalah tentang deskripsi dari koherensi dalam domain yang berbeda, tetapi juga koherensi antara domain. Oleh karena itu, berbeda dengan banyak bahasa permodelan lainnya, definisi dari hubungan memiliki arti yang luas dan jelas. Berikut di samping ini merupakan tabel dari simbol hubungan simbol struktural dan fungsinya. Yang
pertama yaitu ada asosiasi, jangan dulu next. Kembali. Pertama yaitu ada asosiasi, yaitu merupakan hubungan antara objek yang tidak tercakup oleh yang lain, hubungan yang lebih spesifik. Kemudian ada pengaruh, yaitu model hubungan bahwa suatu elemen mempengaruhi implementasi atau pencapaian beberapa elemen motivasi. Kemudian ada mengakses, yaitu model hubungan yang elemen perilaku dapat mengamati atau bertindak atas elemen struktur pasif. Kemudian porsi, yaitu model relasi bahwa suatu elemen menawarkan fungsionalitasnya ke elemen lain, yaitu realisasi, yaitu menunjukkan bahwa suatu entitas memainkan peran penting dalam penciptaan, pencapaian, atau pengoperasian entitas yang lebih abstrak. Kemudian spesialis elemen adalah jenis tertentu dari elemen lain. Kemudian penugasan yaitu mengungkapkan alokasi tanggung jawab atau kinerja perilaku. Kemudian pengumpulan yaitu menunjukkan bahwa suatu elemen mengelompokkan sejumlah elemen lain. Kemudian yang terakhir yaitu komposisi, yaitu menunjukkan bahwa suatu elemen terdiri dari sejumlah elemen lainnya. Boleh di next. Kemudian customization mekanisme. Setiap tujuan khusus dan penggunaan bahasa pemodelan arsitektur membawa tuntunan spesifiknya sendiri pada bahasa tersebut. Namun seharusnya dimungkinkan untuk menggunakan bahasa hanya untuk tujuan pemodelan yang terbatas meskipun tidak spesifik. Oleh karena itu bahasa inti Archimate seperti yang di bagian sebelumnya hanya berisi konsep dasar dan hubungan yang melayani tujuan pemodelan arsitektur perusahaan secara umum. Next. Kemudian adding attributes to Archimate concept and relation, seperti yang dikatakan sebelumnya, inti dari Archimate hanya berisi konsep dan hubungan yang diperlukan untuk pemodelan arsitektur umum. Namun pengguna mungkin ingin dapat misalnya melakukan kinerja berbasis model atau perhitungan biaya, atau untuk melampirkan informasi tambahan ke elemen model. Kemudian ada specialization of concept. Ya, spesialisasi adalah cara sederhana dan ampuh untuk mendefinisikan konsep baru berdasarkan yang sudah ada. Konsep khusus mewarisi sifat dari konsep terdahulu, tetapi pembatasan tambahan sehubungan dengan penggunaannya mungkin berlaku. Misalnya beberapa hubungan yang berlaku untuk konsep terdahulu mungkin tidak diperbolehkan untuk spesialisasi. Spesialisasi konsep memberikan fleksibilitas ekstra karena memungkinkan organisasi atau pengguna individu untuk menyesuaikan bahasa dengan preferensi dan kebutuhan mereka sendiri, sementara definisi tepat yang mendasari konsep dipertahankan. Next. Kemudian capabilities, business function, and organization structure. Fungsi sangat selaras dengan struktur organisasi, sedangkan kemampuannya didefinisikan dengan cara yang tidak bergantung pada organisasi. Untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan operasional seperti pada contoh Archie-Surance, yaitu pertama menjaga hubungan pelanggan dan perantara, kemudian memastikan kontrak valid, kemudian menangani keuangan dan manajemen aset. Kemudian post-merger IT rationalization, seperti di banyak perusahaan lain yang baru bergabung, integrasi teknik informasi menjadi masalah. Archie-Surance ingin beralih ke sistem CRM tunggal, sistem back office terpisah untuk administrasi kebijakan dan keuangan, dan sistem manajemen dokumen tunggal. Namun Home dan Away masih memiliki sistem terpisah untuk administrasi polis dan penanganan keuangan, pengumpulan dan pembayaran klaim, serta menggunakan sistem CRM pusat dan call center. Kemudian yaitu transformation roadmap, menggabungkan rasionalisasi pasca merger dari landscape teknik informatika dan
realisasi strategi barunya Assurance telah menyusun peta jalan yang menunjukkan dataran tinggi arsitektur yang selangkah demi selangkah memindahkannya ke masa depan dua skenario transisi alternatif. Next. Kemudian kesimpulan dari materi kali ini yaitu bahasa yang terdefinisi dengan baik untuk permodelan arsitektur perusahaan membantu mencapai pemahaman bersama antara arsitek yang berbeda dan pemangku kepentingan lainnya dalam perusahaan. Hal ini memungkinkan integrasi model arsitektur dan desain detail dalam domain tertentu yang merupakan persyarat untuk integrasi alat pemodelan domain spesifik. Orientasi layanan memainkan peran sentral dalam bahasa pemodelan perusahaan yang disajikan dalam bab ini, di mana konsep layanan berlaku di beberapa lapisan, layanan bisnis yang tersedia untuk pelanggan internal atau eksternal, aplikasi layanan yang tersedia untuk bisnis atau aplikasi lain, dan infrastruktur layanan teknologi yang tersedia untuk aplikasi. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.